Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat SN dimanapun Anda berada, pada malam hari ini, tanggal 30 Juni, kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Walaupun beliau mungkin masih capek ya, tadi dari ngobrol-ngobrol ngopi kita di ruang tamu, tetapi antusias untuk memberikan informasi seputar penyelenggaraan, terutama paling tidak corong informasi ya untuk teman-teman ASN dimanapun Anda berada, apa sih yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota di 544 kabupaten kota di Indonesia. Nah, ini kita undang perwakilannya, sudah hadir di tengah-tengah kita, Mas Kuat Jarwo Asmoro, ya kan? Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kediaman di studio SN Podcast. Nah, ini kita mau tahu nih, terutama sahabat SN, ini kegiatan KPU setelah kemarin menyelenggarakan, terutama di daerah Lampung ya, menyelenggarakan pesta perhelatan dari pemilihan kepala daerah, terutama khusus di Kabupaten Lampung Timur. Ini saya lihat kan penyelenggaraan, sukses penyelenggaraan tanpa ada persoalan yang berarti dan berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu coba bisa diceritakan evaluasi hasil daripada Pilkada 2020 kemarin yang terhitung sukses. Untuk itu, silakan Adinda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih nih Bang Eri sudah memberikan kesempatan saya untuk datang ke studio dan podcast pada malam hari ini. Dan untuk kita semua, warga pemilih, terutama warga Lampung, saya memang perlu menyampaikan beberapa informasi terkait dengan proses pelaksanaan Pilkada di Lampung Timur kemarin, bahwa ada beberapa hal yang dalam catatan evaluasi kita menjadi hal baik tentunya. Semoga ini nanti bisa bermanfaat juga untuk pelaksanaan pemilu atau pemilihan, dan juga untuk masyarakat Lampung dan masyarakat pemilih terutama pada umumnya. Yang pertama adalah proses peningkatan partisipasi. Jadi ada peningkatan partisipasi yang walaupun ini sebenarnya secara nasional juga fenomenanya memang meningkat. Tetapi ini adalah hal yang mungkin di setiap daerah faktor peningkatannya yang berbeda-beda. Nah, ini di Lampung Timur sendiri, bahwa ini pilkada juga menjadi di pilkada ya, bukan pemilu, di pilkada juga menjadi angka partisipasi paling tinggi. Dan ini sebenarnya terkait karena pertama mungkin walaupun di masa pandemi ya, pertama kaitannya dengan pertama ada faktor lebih akuratnya daftar pemilih. Ini tentu sangat berpengaruh, karena semakin tidak akurat pemilih, terutama misalnya ada pemilih-pemilih yang harusnya sudah tidak berhak untuk menjadi pemilih masuk daftar, tentu dia akan berpengaruh pada tingkat partisipasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada faktor sosial di sosmed yang nampaknya malah baru kita ketahui pasca pandemi ini. Jadi begitu. Contohnya, salah satu contohnya adalah, pertama memang KPU Lampung Timur menjadi satu-satunya KPU di Lampung paling tidak yang melakukan proses pelantikan PPS, petugas penyelenggara pemilu di tingkat desa, itu se-Lampung Timur secara daring. Nah, mungkin ini menjadi pemicu awal. Walaupun saya dengar tempo hari zona hijau ya. Gitu sempat di awal zona hijau, tetapi kita di awal zona hijau, tapi kita terus kemudian melakukan secara daring. Sementara di beberapa tempat kabupaten kota yang lain ada yang daring, tapi juga hanya sebagian, dan sebagian masih tatap muka. Bahkan ada yang sepenuhnya tatap muka. Kalau di metro itu karena kecil, pertimbangannya salah satunya tatap muka semuanya. Ini salah satu contoh. Nah, ini mungkin menjadi pemicu. Kemudian fenomenanya adalah ketika
ketika debat kandidat live streaming, itu pada saat pelaksanaan debat kandidatnya, jadi viewernya itu sudah mencapai di atas 7.000 pada saat pelaksanaannya. Pada saat pelaksanaan, betul. 3 hari pasca itu mencapai di atas 12.000. Iya, sempat juga ESN juga mengcover istilahnya mengambil rekaman ulang ya, mereka rekaman ulang daripada debat kandidat, sehingga kita juga viewernya besar pada waktu itu, ada sekitar masuk di 3.000-an lah. Ya. Padahal kita juga terbagi dengan Radar TV karena waktu itu kita pakai Radar TV, tapi dia termasuk juga besar gitu. Bahkan angkanya di atas kita ya, padahal sama-sama live ya. Nah, ini perbandingan ini dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain yang pilkada, itu jauh lebih tinggi. Apakah faktor bisa jadi misalnya faktor sinyal TV di Lampung Timur mungkin banyak yang blank spot sehingga orang banyak terpicu untuk mengakses. Tapi minat orang untuk mengakses ini kan berarti kan benar-benar serius dia mau lihat. Mau lihat siapa sosok-sosok pemimpin ya. Nah ini kan artinya ini kan sebuah peluang yang mungkin kalau tidak ada pandemi, mungkin karena kita tidak akan banyak memaksimalkan itu. Terus untuk partisipasi pemilihnya rasionya berapa untuk Lampung Timur sendiri? Di Pilkada 2015, Pilkada Kabupaten yang terakhir itu partisipasinya 63%. 63. Terus kemudian di Pilgub, pemilihan gubernur itu 69%. 69. Dan yang terakhir kemarin 70,22%. 70,2. Dari kabupaten kota seprovinsi Lampung, rating berapa partisipasi pemilih untuk Lampung Timur? Masih nomor 6. Nomor 6 ya? Nomor 6, artinya di bawah Lampung Timur masih ada 2. Yang kemarin 8 ya, 8 kabupaten kota itu kita nomor 6. Nah, tapi memang tadi itu ya rata-rata naik ya. Dan itu tadi, kalau misalnya dari segi tatap muka kan sangat kecil. Tapi partisipasi naik salah satunya itu, dan itu tidak terjadi seheboh itu di kabupaten kota yang lain terkait dengan penggunaan voter daring. Dan sosialisasi kita juga akhirnya mengandalkan, atau mungkin memang zamannya milenial ya, kita juga akhirnya karena kondisi COVID mengandalkan lebih pada sosmed, pada lebih terus saya lihat kemarin gitu. Begitu ketat protokol kesehatan yang dilakukan saat sebelum pemilihan pemilihan bupati. Nah itu apa saja kiat-kiatnya sementara Mas Jarwo? Ya, yang penting kalau kami sih tegas, karena begini. Protokol kesehatan itu kan menjadi protokol kesehatan yang harus disadari oleh semua orang, gitu ya. Tetapi ketika KPU membuat sebuah protokol kesehatan menjadi sebuah PKPU, itu kan sudah aturan. Betul. Sehingga KPU bukan lagi soal bahwa ini secara protokol kesehatannya mencukupi harusnya, bukan berpikir itu, tetapi melaksanakan sesuai dengan PKPU itu melaksanakan aturan. Jadi kalaupun misalnya diatur, misalnya nih pada saat pengundian nomor urut yang boleh hadir hanya pasangan calon plus 1 orang LO-nya, ya sudah. Mau partainya, walaupun partainya cuma misalnya 8, harusnya kan cukup nih. Jadi kuncinya kedisiplinan itu tetap ya. Betul. Artinya harus tega walaupun hubungan baik semua, kan gitu. Walaupun memang termasuk saya lihat pada waktu itu betul-betul konsisten ya. Begitu konsisten. Karena kalau tidak konsisten kan otomatis ada yang komplain gitu ya. Tapi sementara ini saya lihat saya kan cukup ngambil sampel edisi jalan-jalan ke Lampung Timur pada waktu itu, sempat kita podcast di kantor ya. Termasuk debat kandidat kan, sebelum pelaksanaan debat kita rapid dulu. Kalau begitu ternyata ada yang reaktif, bahkan reaktif ya, baru reaktif waktu itu dengan rapid antibody, ya kita tidak izinkan untuk mengikuti. Itu waktu itu kan ada 2 orang. Nah terus saya lihat hubungan komunikasi dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan ya. Terus sangat ini hubungan terjalin baik ya. Jadi nggak ada kendala pada waktu itu. Nah ini salah satu kesuksesan yang mungkin kedua menjadi catatan adalah salah satunya bahwa KPU kami merasa memang instansi-instansi terus stakeholder terutama yang berkepentingan langsung dengan KPU, karena waktu itu masa pandemi misalnya dinas kesehatan, dari segi pengamanannya ada Polres, kemudian Dandim, itu memang cukup mendukung bagus, dan kami juga berkoordinasinya juga sangat baik gitu sangat baik.
setiap hal kami difasilitasi, termasuk ketika misalnya pelaksanaan debat ya waktu itu ya, kami minta fasilitas semuanya untuk bisa difasilitasi. Rapid kita difasilitasi oleh Dinkes misalnya begitu, terkait dengan termasuk keamanan bahkan sampai tingkat tadi itu ya tidak ada sengketa, ini juga tidak lepas peran serta dari misalnya instansi keamanan seperti Polres ya. Polres itu jadi ketika misalnya saya membuat catatan misalnya begini, ketika proses penghitungan suara sudah mulai berjalan, kemudian peta sudah mulai kebayang nih, ada 50% sore itu, saya langsung menyampaikan ke Kapolres, Pak Kapolres, ini kondisinya seperti ini. Yang dilakukan Kapolres, baik kalau gitu saya langsung gerilya sore ini. Dia langsung gerilya menemui calon-calon misalnya, terus kemudian ini, nah secara persuasif itu juga dilakukan. Nah ini merupakan hubungan baik terutama antara KPU dengan petugas keamanan sehingga ya itu tadi saling mendukung, termasuk dalam proses pelaksanaan. Karena kami ngerasa Polres mendukung, TNI mendukung waktu itu luar biasa mengamankan kami, sehingga kami juga tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran ketika misalnya salah satu tadi itu harus menerapkan protokol kesehatan. Ya kami kuat, karena kalaupun resiko apapun, kalau orang protes ada apa-apa, TNI dan Polri mengamankan kami. Itu keyakinan itu menjadi kunci juga ya. Semangat kami untuk sukses ya. Ya, terus saya lihat juga dari hasil evaluasi secara umum menyeluruh Provinsi Lampung, kandidat calon-calon juga betul-betul legowo ya. Terus artinya terbuka dan artinya betul-betul secara profesional lah ya. Artinya yang belum beruntung atau memang belum mendapatkan kesempatan memahami untuk itu, yang sudah mendapatkan kesempatan juga artinya berjalan dengan soft ya. Yang jelas kami asal penyelenggara pemilu melaksanakan seluruh aturan terbuka ya, terbuka terus kemudian diketahui bersama apa segala macam, dan kita tidak ada hal yang kemudian kita menjadi prasangka bahwa kita berpihak. Itu pasti paling juga penting itu. Yang paling penting itu artinya di mata calon-calon komisioner dalam hal ini KPU Kabupaten Lampung Timur dinilai betul-betul netral dan bisa menjalin hubungan ke semua dengan secara baik dan profesional. Padahal relatif selisihnya kecil 1,5%. 1,5%. Artinya bisa saja kan mengalami gugatan dan sebagainya. Nah terus begini Pak Ketua KPU Lampung Timur, ini setelah itu ya saya lihat dengan perjalanan yang cukup padat pada waktu itu di masa pandemi dengan menggunakan protokol yang ketat ya, sehingga sukses penyelenggaraan. Sekarang ini apa sih yang dikerjain sama KPU supaya sahabat ASN tuh tahu ngerjain apa nih KPU, terutama Lampung Timur sebagai wakil lah corong daripada Komisi Pemilihan Umum ini untuk masyarakat Lampung, sahabat ASN di Lampung ini biar tahu apa saja yang dilakukan oleh KPU setelah bahkan saya sendiri yang mantan kopi, jangan-jangan nggak ada kerjaan nih, nganggur gitu. Selama tidak ada tahapan, KPU sebenarnya bukan tidak ada kerjaan ya. Jadi ada beberapa hal yang memang intens kita lakukan. Yang pertama sesuai dengan visi KPU untuk peningkatan capacity building penyelenggara pemilu. Nah, itu kan berarti harus dilakukan secara intens. Nah di saat tidak ada tahapan begini, kami fokus untuk kemudian bagaimana meningkatkan kemampuan sumber daya internal di KPU. Misalnya dari segi pemanfaatan teknologi, dari segi terus kemudian bagaimana kita kadang-kadang juga melakukan simulasi ketika misalnya tahapan tertentu di kantor internal, apa segala macam. Nah, ini membiasakan diri agar bukan hanya sekedar komisioner tapi seluruh pegawai di KPU itu sudah terbiasa sehingga nanti ketika tahapan benar juga sudah berjalan, tahapan berjalan sudah tidak lagi kemudian. Dan itu terpublish ya lewat medsos yang ada. Sebagian besar memang kemudian kita publish ke medsos kita sehingga masyarakat juga tahu aktivitas kita di KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, pemutakhiran data pemilih. Nah sekarang kan sudah ada aturan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi setiap 6 bulan sekali pemilih itu tidak hanya diupdate
ketika menjelang pemilu atau pemilihan. Tetapi setiap 6 bulan sekali data nasionalnya disidalih, sistem informasi data pemilih itu diupdate. Nah, itu aturannya. Jadi itu yang dilakukan sekarang ya, dikerjakan oleh. Dan setiap bulan kita mengidentifikasi pemilih-pemilih baru, kemudian pemilih-pemilih yang sudah meninggal atau sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih lagi gitu. Koordinasi dengan TNI Polri kalau ada anggota TNI Polri baru yang kemudian warga Lampung Timur, termasuk itu yang kemudian kita keluarkan dari DPT dan itu kita lakukan setiap bulan, tetapi kita kemudian rekap untuk dimasukkan ke Sidalis setiap 6 bulan sekali. Itu terus kita lakukan. Terus selain kegiatan itu, apa lagi nih? Nah, terutama kita menghadapi jadi nggak ini untuk pemilu serentak 2024? Minta bocorannya nih gimana dari termasuk kaitan dengan itu bahwa selain KPU RI sedang menyusun regulasi-regulasi nanti gitu ya. Termasuk kaitannya dengan tahapan yang juga selalu ini kalau di media kita masih sering masih melihat ya bagaimana menyusun rencana kerja sampai dengan pasca pemilu dan pilkada 2024 ya dari mulai awal persiapan, termasuk kemarin kesepakatan yang sudah tersepakati di Komisi 2 yang sudah terpublish. Salah satunya adalah pelaksanaan hari H yang dilaksanakan 20 Februari untuk pemilu dan 27 November untuk pilkada. Tetapi pasca itu ternyata diketahui bahwa 28 Februari bertepatan dengan Galungan. Galungan untuk menghormati hari raya keagamaan, maka sepertinya untuk kesepakatan itu akan digeser nantinya. Baru ketahuan setelah itu misalnya. Nah, terus kemudian kesepakatan kedua adalah tahapan dilaksanakan 25 bulan dari hari H, artinya tarik mundur 25 bulan, berarti kalau misalnya nanti di Februari, berarti Februari 2022 akan mulai tahapan, kita sudah mulai menyiapkannya, termasuk juga menyiapkan perangkat-perangkat yang akan kita gunakan. Kemarin misalnya di pilkada 2020 kemarin itu ada hal baru yang dibuat oleh KPU yaitu Sirekap yang dulunya hanya situng, tapi ini Sirekap. Perbedaan situng dengan Sirekap apa? Nah ini juga perlu saya sampaikan. Situng dulu adalah formulir C1 hasil penghitungan suara itu ada yang hari H langsung diantar ke KPU, kemudian oleh KPU, kemudian itu di-scan, hasil C1-nya itu di-scan, kemudian diunggah ke situng bersamaan dengan rekap yang di-entry oleh operator. Jadi ada dua jenis, ada file PDF hasil scan dan kemudian ada input data yang dilakukan oleh operator. Nah, jadi ada dua itu dan itu waktu itu ya, sehingga masih ada kendala perjalanan hard copy C1 itu dari TPS ke KPU. Artinya masih ada celah lah ya. Masih ada celah. Nah, dan kadang-kadang proses entry itu yang memakan waktu lama, bahkan terjadi sempat ada kesalahan entry, jadi harusnya 400 jadi 4.000, hasilnya macam-macam itulah fenomena kemarin itu ya. Nah itu. Nah, di Sirekap di Pilkada 2020 kemarin, perbedaannya adalah Sirekap itu adalah aplikasi yang kemudian hanya cukup dengan memfoto pakai HP Android di TPS formulir hasil hitungan itu, penghitungan itu, C hasil itu difoto, begitu diunggah, aplikasi tersebut langsung membaca angka yang ada di situ dan itu dari setiap TPS. Di hari itu begitu selesai penghitungan, C hasil itu ditandatangani, langsung difoto, diunggah, langsung sudah berikut rekapnya. Jadi si rekap ini membaca tulisan angka yang ditulis itu dan lebih cepat langsung dari TPS tanpa ke KPU dulu. Jadi nah, ini perbedaan si rekap. Nah, ini yang kemudian ini masih sembari mengembangkan itu ya, menyempurnakan lagi Sirekap. Nah, ini yang dilakukan oleh KPU RI. Nah, terus jadi kalau ada kendala seandainya persoalan atau gugatan-gugatan, ini Sirekap ini adalah dokumen yang dianggap resmi ya. Nah, ini itu dibagi juga kepada pasangan calon. Sirekap nanti pasangan calon punya akses. Jadi sama dengan penyelenggara dan itu bahkan publik punya akses. Perbedaannya adalah ketika penyelenggara dalam otorisasi tertentu misalnya ada nilai koreksi atau foto yang tidak terbaca gitu ya. Itu di KPU, di admin di KPU masih bisa kemudian menyekan ulang, memfoto ulang gitu. Bedanya kalau di calon atau di
di peserta Iya. atau di publik nggak bisa lihat. Terus sejauh ini kemarin ada nggak kendala untuk Sirekap sendiri? Ya, kendala kemarin terkait dengan mungkin pada saat pelaksanaannya pengiriman, pada saat pengiriman memang kalau ada gangguan ya jaringan. Overload sepertinya, overload sehingga Artinya sedikit numpuk terganggu. Ya, kita juga menyelesaikan Sirekap sebenarnya hari H sudah mencapai 70%-an, tapi pas saat itu kemudian ya problemnya macam-macam. Ada yang tidak bisa unggah, ada yang kemudian fotonya tidak terbaca. Nah, ini yang mungkin akan ke depannya, artinya regulasi yang harus dibuat oleh pemerintah untuk membackup supaya gimana jaringan kita ini lebih aman. Terutama apalagi sekarang ini kan anak-anak sekolah ya. Ya, banyak sekali komplain guru-gurunya dan wali-wali murid yang di gunung-gunung ya. Kalau di kota besar sih oke ya. Tapi yang di daerah-daerah terpencil itu jadi kendala. Nah, ini mudah-mudahan juga didengar oleh pemerintah pusat, bagaimana Kominfo RI bisa artinya membuat satu regulasi yang bisa menjamin ya dari Sabang sampai Merauke ini terjamin daripada jaringan. Karena sekarang ini kan kita semua pola dengan pola medsos yang pola daring ya terutama. Nah, terus Mas Jarwo, yang perlu juga sahabat ASN tahu, katanya bahwa di sekarang ini kan ada beberapa kegiatan yang mengarah, ada beberapa beberapa desa ya atau semacam 1/4 atau 1/3 daripada di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur itu semacam ada simulasi atau apa yang akan dilakukan? Ya, sebenarnya bukan simulasi ya, sosialisasi sekaligus identifikasi faktor-faktor dia partisipasinya sangat rendah. Ya, jadi terendah, kira-kira yang terendah lah. Jadi ada beberapa desa di Lampung Timur itu tingkat partisipasinya rendah, dan besok di bulan Juli kita ada di 8 desa sosialisasi itu. Kita dari mulai identifikasi penyebab sebenarnya partisipasi ini rendah apa. Nah, itu yang akan kita identifikasi, apakah karena memang warga masyarakat di situ banyak yang berada di luar hari H, pada hari H berada di luar daerah, misalnya mungkin sedang bekerja atau apa gitu, atau ada faktor-faktor lain. Nah, ini kita identifikasi, kemudian langsung sekaligus kita melakukan itu sosialisasi. Itu kapan pelaksanaannya? Di bulan Juli besok kita melaksanakan 3 kegiatan. Oh, berarti memang belum ada ini ya, belum ada informasi kenapa ya gitu persoalannya ya. Ya, identifikasi sudah kita buat, misalnya ya, yang data yang saat ini ada di KPU, misalnya terkait dengan pengguna hak pilih baik di DPTB 2 yang menggunakan KTP pada hari H, terus kemudian ada beberapa faktor yang misalnya kita sandingkan dengan data TKI yang kita punya ketika pemilu yang lalu. Tetapi kan permasalahannya begitu pasca pandemi kan banyak yang dipulangkan nih. Betul. Nah, kita nggak bisa memastikan lagi apakah data itu sebenarnya orang juga masih berada di luar negeri atau tidak. Misalnya, data-data itu kita sandingkan, kita coba identifikasi, kita menjadikan varian. Harapannya memang nanti kita bisa mengetahui setidaknya pasti case-nya akan berbeda. Satu desa mungkin walaupun ada yang sama gitu ya, pasti ada juga yang berbeda. Apa penyebab faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi itu rendah. Nah, itu nanti kita akan mencoba, kalaupun kemudian sudah tahu faktornya, maka kita akan tahu bagaimana cara kita melakukan pendidikan pemilih di daerah tersebut, kemudian di melakukan sosialisasi sampai kepada misalnya metode atau media, kalaupun media apa. Nah, ini akan menjadi model. Kami berharap ini nanti juga akan menjadi model-model sosialisasi, kita bisa menelurkan nanti kalau di daerah ini atau daerah sekitar sini ini ada modelnya ini. Modelnya ini, role modelnya. Oh, kalau di daerah ini harusnya lebih banyak menggunakan media banner misalnya. Tapi kalau di daerah ini lebih banyak mungkin medianya sosialisasi lewat tokoh-tokoh. Nah, misalnya begitu. Nah, itu nanti kita. Nah, terus gini, ini Adinda Ketua. Ini minta bocoran juga nih sahabat SN biar tahu ya. Ini kan masa jabatan anggota KPU kabupaten kota, terus provinsi. Ini kan udah mepet-mepet nih waktunya. Ini regulasi apa ke depan yang dilakukan oleh terutama KPU pusat nih? Ya, KPU RI saat ini memang menimbang ya, karena ada tidak serentaknya
rekrutmen KPU kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Ada yang di tahun 2022, ada tahun 2023, dan ada di tahun 2024. Nah, sehingga ini ketika besok proses rekrutmen atau seleksi, maka itu di tengah tahapan. Tentu akan sangat mengganggu kalaupun misalnya dilakukan pertimbangannya juga yang mau mendaftar lagi tapi dia masih penyelenggara mendaftar lagi, tentu tahapannya juga bisa mengganggu tahapan karena dia pasti akan fokus di proses seleksi gitu ya, makan waktu antara 3 sampai mungkin ya 3 bulanan lah, 3 bulan lebih ya. Makan biaya juga tentunya ya, biaya seleksi rekrutmennya. Nah, ini KPU RI menimbang untuk bisa diserempakkan dan saat ini KPU RI sudah mengajukan ke DPR dan pemerintah untuk bisa dilakukan rekrutmen serentak di tahun 2025 pasca pemilu dan pilkada, dimulai dari awal. Artinya untuk melaksanakan pemilu tetap menggunakan alat penyelenggara, kelengkapan penyelenggara yang saat ini. Ini dia. Tapi catatan dari Ketua KPU RI kemarin pasca menyampaikan usulan tersebut adalah bahwa KPU perlu regulasi yang mengatur ini. Setidaknya misalnya karena di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak ada klausul tentang perpanjangan jabatan, betul. Sehingga perlu aturan regulasi yang mungkin KPU berharap sih misalnya kalau misalnya undang-undang memang tidak direvisi berarti mungkin melalui perpunya, begitu yang kemudian bisa mengakomodasi kepentingan itu. Mengingat efisiensi anggaran, terus itu pengalaman pelaksanaan itu bisa masuk akal. Oke, terima kasih Pak Ketua KPU, Mas Jarwo, sudah hadir di studio ASN. Sahabat ASN dimanapun Anda berada, ini tadi bincang-bincang ringan ya, supaya sahabat ASN tahu ketika Komisi Pemilihan Umum sudah selesai melaksanakan pemilihan Bupati, Wali Kota kemarin 2020 secara serentak, apa saja yang akan dilakukan atau apa yang dikerjakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten maupun Kota seprovinsi Lampung atau di Indonesia. Untuk itu jangan kemana-mana, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tetap menjaga kesehatan dan menggunakan protokol kesehatan dengan ketat. Mudah-mudahan kita terhindar dan selalu sehat. Salam dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.